Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 391, Anda yang menyebabkannya sendiri. Zheng Xiaofeng tidak tahu. Dia salah mengira bahwa Xia Qingchen telah diancam olehnya, dan kenikmatan balas dendam melonjak dalam hatinya. Xia Qingchen, seperti kata pepatah, keadaan telah berubah. Saat Anda dengan senang hati memakan nasi roh, Anda mungkin tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu, bukan? Petik 2. Dia berkata dengan nada menggoda. Xia Qingchen mengangguk dengan tenang, itu benar. Saya benar-benar tidak menyangka hari seperti itu akan datang. Itu adalah hari yang membuatnya ingin membunuh. Zheng Xiaofeng sepertinya tidak menyadari arti mendalam dari kata-kata Xia Qingchen. Dia melanjutkan, kamu adalah contoh terbaik dari kepintaran yang sombong. Jika Anda mengambil sebotol sangkar asap dan pasir dingin dan meninggalkannya beberapa hari yang lalu di puncak gunung, Anda tidak akan berada di sini sekarang. Apakah kamu menyesal sekarang? Dia pasti akan menyesalinya. Hewan peliharaan iblis dan pelayan terdekatnya semuanya ditangkap. Bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Xia Qingchen perlahan menutup matanya. Apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu? Zheng Xiaofeng terkekeh, kamu tidak sabar untuk turun dari panggung. Baiklah, aku mungkin bicara terlalu banyak, tapi siapa yang memintamu bersikap begitu tak tertahankan? Dia dengan santai melepaskan kekuatan bintang kecil dan berkata, awalnya, saya tidak ingin memaksamu. Sejujurnya, saya tidak merasakan pencapaian apapun dengan mengalahkan Anda seperti ini. Tapi, siapa yang memintamu berlari lebih cepat dari kelinci? Untuk mendapatkan token kayumu, aku hanya bisa melakukan ini. Setelah dia selesai berbicara, Zheng Xiaofeng menyerang dengan kecepatan sedang. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Dia hanya dengan santai meninju ke arah Xia Qingchen. Dengan hewan peliharaan iblis dan pelayannya di tangannya, akankah Xia Qingchen berani melawan? Serangan ini cukup untuk membunuh Xia Qingchen. Namun, Xia Qingchen telah membalas. Dia perlahan menurunkan tangannya yang berada di belakang punggungnya. Kemudian, dia mengangkatnya dan menyerang Zheng Xiaofeng. Kamu berani membalas. Wajah Zheng Xiaofeng berubah menjadi ganas lagi, dan matanya tajam. Bagus, tidak akan terlalu membosankan membunuhmu seperti ini. Selama Xia Qingchen tidak menggunakan teknik gerakannya untuk bersembunyi, itu akan baik-baik saja. Apa yang perlu ditakutkan ketika dia membalas? Bukankah dia akan mati dalam satu gerakan? Langit mengangkat jari. Zheng Xiaofeng menggunakan teknik jari tingkat rendah tingkat hitam. Kekuatannya tidak bisa dikatakan kecil. Namun, dibandingkan dengan teknik bela diri Xia Qingchen, secara alami teknik ini jauh lebih lemah. Ki bumi ke surga. Ki bumi di bawah kaki Xia Qingchen melonjak ke langit, berubah menjadi naga biru yang menyerbu dari bawah. Puff! Suara teredam terdengar. Zheng Xiaofeng tertangkap basah dan terlempar ribuan kaki ke udara. Ketika dia melihat ke atas, dia sekecil burung layang-layang. Kemudian, tubuhnya terjatuh dengan keras. Melihat hal tersebut, tetua paviliun tanah suci Gaoyang segera bergegas keluar dan menangkapnya sebelum dia terjatuh. Namun, yang mengejutkan tetua paviliun, Zheng Xiaofeng mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan matanya terbuka lebar. Matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan sebelum dia mati. Dia meninggal. Penatua paviliun berseru kaget. Penonton menjadi gempar. Zheng Xiaofeng adalah, dia dibunuh oleh Junior Nia. Pikiran para murid tanah suci Sekte Nebula menjadi kosong. Akhir ceritanya seharusnya tidak seperti ini, bukan? Seseorang sekuat Zheng Xiaofeng seharusnya mampu mengalahkan Xia Qingchen dengan satu gerakan atau bahkan membunuhnya. Kenapa dia malah dibunuh oleh Xia Qingchen dalam satu gerakan? Fan Tianchang mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Zheng Xiaofeng, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Dia tidak bisa mengerti. Di masa lalu, Zheng Xiaofeng selalu sangat berhati-hati dan berhati-hati saat melawan musuh-musuhnya. Mengapa hari ini, pada kesempatan yang begitu penting, dia memperlakukan Xia Qingchen dengan begitu santai? Seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Pada akhirnya, dia secara tak terduga dibunuh oleh Xia Qingchen. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang bereaksi. Tampaknya 99% alasan mengapa Zheng Xiaofeng terbunuh dalam satu gerakan adalah karena Zheng Xiaofeng meremehkan lawannya. Ouyang Ruo, Zhang Ya, Lian Hua, dan King Zhu semuanya terkejut. Wakil Master Aliansi Senja dibunuh oleh Xia Qingchen yang terlemah.
Xia Qingchen berjalan ke sisi Zheng Xiaofeng seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mengambil token kayu dari tubuhnya. Penatua Paviliun menatap Xia Qingchen dengan tatapan kesal. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Xia Qingchen tanpa rasa takut bertanya, kalian akan bertanggung jawab atas korban dalam pertemuan penindasan iblis. Jika kalian tidak bisa membandingkan, maka jangan. Dia paling membenci orang seperti ini. Dia menutup mata terhadap pendekatan kejam dan niat membunuh Zheng Xiaofeng. Dia telah membunuh Zheng Xiaofeng, jadi dia bersalah atas kejahatan paling keji. Ge Lao dari pihak lain mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah aturan pertemuan penindasan iblis, dan wajar jika ada korban jiwa. Namun, Sekretaris Besar Fang tidak melanjutkan masalah tersebut. Yu Changsu lebih bersemangat dari siapapun. Dia membanting meja dan berdiri, janggutnya beterbangan tertiup angin. Dia melangkah dengan langkah menggelegar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan bintangnya meledak. Jejak kekejaman beterbangan di antara alisnya tanpa ada penyembunyian apapun. Xia Qingchen, siapa yang mengizinkanmu membunuh? Yu Changsu bertanya dengan tegas. Dari pendiriannya, sepertinya dia hanya ingin mengeksekusi Xia Qingchen di tempat. Alasan mengapa Yu Changsu sangat marah jelas karena Zheng Xiaofeng adalah salah satu anggota puncak gunung. Xia Qingchen menutup mata terhadapnya dan hanya menyekat token kayunya dengan ringan. Apakah kamu tuli? Aku bertanya padamu sebuah pertanyaan. Yu Changsu berada pada jarak 3 kaki dari Xia Qingchen dan menegur dengan marah. Saat itulah Xia Qingchen dengan tenang menatapnya. Aku berkata, Yu Changsu, bahkan tetua paviliun Tanah Suci Gaoyang pun tidak begitu bersemangat sepertimu. Apakah kamu yang lebih tua dari Tanah Suci Sekte Nebula? Kata-kata itu diucapkan. Para murid Tanah Suci Sekte Nebula mengerutkan kening. Bukankah begitu? Bukankah perilaku Yu Changsu agak terlalu aneh? Sebagai tetua paviliun, dia seharusnya bangga. Kenapa dia malah meminta hukuman? Yu Changsu menatap mata semua orang dan tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berkata, saya hanya merasa kamu terlalu brutal. Itu tidak cocok dengan gaya biasa Tanah Suci Sekte Nebula. Terlalu kejam. Ketika dia bertindak untuk membunuh Xia Qingchen dan Yue Mingsu, apakah dia pernah menunjukkan belas kasihan? Sekarang, dia tanpa malu-malu meminta orang lain untuk bermurah hati. Kamu tidak yakin? Kembalilah ke Tanah Suci dan beritahu aku. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Yu Changsu mengertakkan gigi dan menatap Xia Qingchen dalam-dalam sejenak. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan niat membunuh di matanya. Baiklah, saya harap Anda dapat terus mempertahankan sikap ini. Yu Changsu melontarkan kata-kata ancaman dan kembali ke tempat duduknya. Tanpa sadar, dia sedikit mengangkat jarinya. Salah satu murid meninggalkan kerumunan tanpa sepatah kata pun. Yue Mingzu mengerucutkan bibirnya dan diam-diam mengikuti. Murid itu dengan diam-diam tiba di suatu daerah dengan bebatuan yang pecah. Kutukan geraji samar-samar terdengar ditiup angin. Yu Changsu, kamu yang tua, jika kamu memiliki kemampuan, lepaskan Tuan Anjing. Aku berjanji tidak akan mengutuk semua wanita di keluargamu. Anjing tua, brengsek, anjing tua terkutuk, lepaskan aku. Hai, gadis bodoh, siapa yang kamu tegur? Mengapa kamu mengajakku? Sial, sekarang waktunya bekerja sama. Bisakah Anda mengabaikan detail kecilnya? Petik 1. Baiklah, aku akan menanggungnya. Sekarang ini lebih seperti itu. Anjing, anjing tua, pencuri anjing, anjing mati. Sialnya, aku tidak tahan lagi. Guk, 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 anjing sialan, kamu berani menggigitku. Lihatlah tinju kecilku. Mulut murid itu bergerak-gerak. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya, dia tidak diselamatkan oleh siapapun. Mengapa Xia Qingchen berani melawan? Itu aneh. Bab 392, menggunakan hak istimewa. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali memberitahu Yu Changsu. Namun, seorang gadis berbaju biru berdiri di belakangnya dengan senyuman tipis. Terima kasih telah memimpin. Lagi pula, ada begitu banyak pulau pengusir setan. Butuh banyak waktu untuk mencari semuanya. Karena itu, dia ikut bermain dan membiarkan Yu Changsu salah mengira bahwa dendam dan Lian Xing telah diselamatkan. Kalau begitu, Yu Changsu akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Dia mengikuti di belakang orang-orang yang memeriksanya dan secara alami menemukan sandera. Suara mendesing. Murid itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera bergegas maju, siap melarikan diri. Namun, saat dia pergi,
Seorang pria berjubah putih muncul dari kegelapan dan mendorongnya kembali dengan telapak tangan. Dia adalah orang suci teratai putih. Orang suci teratai putih juga mempunyai ide ini. Dia memandang murid tanah suci dengan kecewa, menyerah. Kami dapat mengampuni hidup Anda. Siapa yang tahu? Begitu dia selesai berbicara, senjata tersembunyi menembus bagian belakang kepalanya dan menembus celah di antara alisnya, membunuhnya di tempat. Yue Mingzu bertepuk tangan dan senyuman di wajahnya menghilang. Kenapa membunuh? Dia hanya kaki tangan, dia tidak pantas mati. Kata orang suci teratai putih. Keadilan dalam hatinya memaksanya untuk diliputi rasa jijik terhadap tindakan membunuh tanpa pandang bulu. Biarlah, Yue Mingzu berkata dengan acuh tak acuh, bagiku, mereka yang mencoba menyakiti saudara Qing Chen semuanya harus mati. Orang suci teratai putih mengerutkan kening. Dia merasa niat membunuh Yue Mingzu terlalu kuat. Baiklah, aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Lihatlah apa yang ada di pelukan orang ini. Mutiara bulan cemberut. Orang suci teratai putih berjongkok untuk memeriksa dan menemukan tanda topeng hantu di pelukannya. Token identitas keluarga Sura. Klan Shuro adalah salah satu dari 4 klan besar kuno yang setara dengan klan Gongliang dan Situ. Satu-satunya perbedaan adalah keluarga Shuro sangat jahat. Semua keluarga bangsawan terlibat dalam pembunuhan. Tangan setiap anggota berlumuran darah. Dari segi tingkat kejahatannya, tidak lebih buruk dari bulan gelap. Kalau begitu dia pantas mati. Alis orang suci teratai putih mengendur. Yue Mingzu memandangi orang suci teratai putih dan bergumam, cepatlah selamatkan mereka. Anda dapat sekali lagi mengklaim penghargaan di depan kakak saya Qing Chen. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Orang suci teratai putih telah memikirkan rencana ini. Semua pujian akan diberikan padanya. Tidak, jangan bilang itu aku. Saya hanya akan mengatakan bahwa Andalah yang menyelamatkan saya, kata orang suci teratai putih. Mengapa? Yue Mingzu terkejut. Ini adalah kesempatan bagus untuk memenangkan persahabatan Xia Qing Chen. Tidak ada alasan, lakukan saja apa yang aku katakan. Kata orang suci teratai putih dengan tenang, ekspresinya tidak dapat dibaca. Baiklah, jangan menyesalinya. Yue Mingzu mengangkat bahu. Pada waktu itu, konferensi penindasan iblis berlanjut. Kedua duel berakhir, dan 2 orang tersingkir. Hanya Xia Qing Chen, Long Yunting, dan murid dari Tanah Suci Sekte Nebula, Zhao Kun, yang tersisa. Zhao Kun telah melewati putaran tersebut dan langsung maju. Kalian bertiga akan terlibat dalam pertempuran yang kacau. Siapapun yang masih berdiri di tempat yang sama, dialah pemenangnya. Ada keberatan, kata Hakim. Long Yuanting dan Zhao Kun mengangguk. Xia Qing Chen juga mengangguk ringan. Kalau begitu, ayo mulai. Hakim memberi perintah. Kata, pergi, masih terdengar di udara saat teriakan terdengar. Sumber suara itu bukan orang lain. Itu adalah Zhao Kun. Xia Qing Chen meraih lehernya dengan satu tangan dan mematahkannya. Lalu, dia dengan santai mengambil token kedua dari pinggangnya. Kali ini, semua orang terkejut. Para murid Tanah Suci Gai Yang dan Sekte Nebula semuanya tidak percaya. Xia Qing Chen sudah gila. Dia bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Apakah dia membunuh orang yang salah? Xia Qing Chen menutup telinga dan membuang mayat itu. Dia kemudian dengan tenang melirik Yu Changsu. Wajah orang terakhir itu pucat, dan niat membunuhnya melonjak. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia membalas dendam padanya. Tanpa menunggu dia mencaci makinya, Xia Qing Chen mengalihkan pandangannya ke samping dan menatap Long Yuanting. Saudara muda Xia, kamu kesurupan. Kamu bahkan membunuh bangsamu sendiri. Kata Long Yuanting dengan wajah serius. Siapa yang ada di pihakmu? Xia Qing Chen bertanya dengan tenang. Sekelompok orang yang telah membunuhnya dan menculik hewan peliharaan iblis serta pelayannya layak disebut bangsanya sendiri. Kata itu jatuh. Teknik gerakan Xia Qing Chen meledak. Wajah Long Yuanting berubah, dan dia dengan hati-hati melarikan diri dari ring. Selama dia turun dari panggung, itu akan dianggap sebagai pengakuan kekalahan. Meskipun dia berada di peringkat kedua, dia masih memiliki hak untuk mengunjungi Tanah Iblis. Namun, Xia Qing Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dengan ketukan kakinya, sejumlah besar energi bumi keluar dari tanah. Long Yuanting berjaga-jaga dan mencoba yang terbaik untuk menghindar ke samping. Suara teredam terdengar. Long Yuanting masih terkena dampaknya dan jatuh dari panggung dengan darah muncrat dari mulutnya. Setelah berguling-guling di tempat, Lama Yunting bangkit dengan susah payah.
Dia menopang pinggangnya yang sangat kesakitan dan menatap ke arah Xia Qingchen. Seni rahasia apa itu? Itu terlalu aneh. Namun, dia akhirnya meninggalkan arena sesuai keinginannya. Saudara muda Xia, begitu kita mencapai tanah iblis, kita tidak boleh terlalu bermusuhan satu sama lain. Long Yuanting tersenyum dan berkata, siapa sangka Xia Qingchen akan berdiri di tepi arena dengan ekspresi tenang. Tanah setan, Anda mungkin tidak akan bisa pergi. Dia menghirup udara, dan sebuah tanda kayu di tanah perlahan melayang. Ternyata energi bumi tadi telah menghancurkan token kayu Istana Naga. Tanpa token kayu, Istana Naga akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki tanah iblis. Wajah Long Yuanting tiba-tiba menegang. Pada saat ini, kelompok murid di puncak gunung semuanya tersingkir tanpa kecuali. Xia Qingchen memegang 3 token kayu di tangannya dan melemparkannya ke peron. Dia kemudian berkata dengan tenang, itu milikmu. Zhang Ya melihat papan kayu di depan kakinya dengan bingung, dan wajah cantiknya memiliki ekspresi yang rumit. Adik laki-laki, aku. Xia Qingchen melambaikan tangannya, ambillah dengan baik. Setelah itu, harap tutup mulut. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Zhang Ya merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Mereka semua salah paham terhadap Xia Qingchen. Dia benar-benar memiliki rahasia yang tidak bisa dia ungkapkan, itulah sebabnya dia tidak bisa menangkap kelinci iblis itu. Namun, bukan hanya mereka bertiga yang tidak mengerti, tapi mereka juga menjelek-jelekkan dia. Yang membuat mereka merasa lebih buruk lagi adalah Xia Qingchen tidak menerima permintaan maaf mereka sama sekali. Saya harap kalian bertiga merenungkan tindakan kalian setelah ini, kata Ouyang Ruo dengan suara yang dalam. Zhang Ya dan 2 lainnya menundukkan kepala karena malu. Hakim mengumumkan, untuk kelompok tingkat astral kecil tingkat menengah, tempat pertama diberikan kepada Xia Qingchen. Dia telah mendapatkan banyak sekali pil binatang. Hadiahnya akan diberikan setelah dia selesai menjelajahi tanah iblis, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, tibalah waktunya untuk fase selanjutnya dari tingkat astral minor. Hanya ada satu pertandingan. Mereka adalah Fan Tianchang dan Ouyang Ruo. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang serupa, tetapi Fan Tianchang mendapat bantuan dari binatang iblis. Oleh karena itu, dalam 100 gerakan, Ouyang Ruo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa mengatasinya. Setelah 100 gerakan, Fan Tianchang menang, dan dia menerima segudang pil binatang buas. Hakim mengumumkan. Ouyang Ruo hanya bisa menghela nafas. Hakim kemudian mengumumkan, 20 orang berikut memenuhi syarat untuk memasuki negeri iblis untuk menjelajah. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Yu Changsu menghentikannya dan berkata, saya akan menggunakan hak istimewa yang diberikan oleh binatang penakluk iblis. Semua orang serius. Iblis yang menundukkan iblis besar akan benar-benar memberi Yu Changsu hak istimewa. Bagaimana mungkin? Eksistensi macam apa yang iblis menundukkan iblis-iblis besar? Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Yu Changsu, seorang tetua paviliun? Pasti ada kesalahan. Namun, Yu Changsu tidak berekspresi. Dia mengeluarkan bulu abu-abu. Bab 393, Iblis menundukkan iblis besar. Hakim dan tetua paviliun Tanah Suci Gai yang memandang dengan terkejut. Benar sekali. Bulu itu adalah simbolnya. Dengan hak istimewaku, aku memberikan kesempatan kepada Yunting untuk memasuki Tanah Iblis. Hakim tidak bisa menolak dan hanya bisa menambahkan nama Long Yuanting. Semuanya, silakan pergi ke aula penindas iblis dan terima pil penangkal kejahatan. Kita akan bertemu lagi di sini suatu hari nanti. Hakim mengumumkan. Ki iblis di negeri iblis terlalu kuat. Para tetua paviliun harus mengonsumsi pil penangkal kejahatan sebelum mereka bisa masuk. Para murid bahkan lebih membutuhkan hal ini. Adapun pil penangkal kejahatan, secara pribadi disempurnakan oleh iblis yang menundukkan iblis besar. Dia harus pergi dan menerimanya secara pribadi. Konferensi penindasan iblis telah berakhir. Ini bisa dianggap sebagai gelombang naik turun. Hal ini terutama terjadi pada Xia Qingchen, yang mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang dan membunuh Zheng Xiaofeng. Tuan Chen, sialang, Xia Qingchen baru saja meninggalkan kerumunan ketika dia dipeluk oleh si pemarah dan Lian Xing. Tuan Chen, saya minta maaf. Aku telah menyeretmu ke bawah, kata Graji. Saya tidak cukup terampil, dan anjing itu berhasil menemukan celah, kata Zhang Lianxing dengan perasaan bersalah. Xia Qingchen tetap tenang, kekuatan musuh terlalu tinggi. Saya tidak menyalahkan kalian. Dia dikejar hingga harus bersembunyi di dalam air.
Apa yang lebih pemarah dan Zhang Lianxing? Tuan Chen, semua peralatan tata ruang kita telah diambil oleh tua itu. Kata Graji, merasa bersalah. Kilatan dingin muncul di mata Xia Qingchen. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya kembali 2 kali lipat. Siapa yang menyelamatkan kalian semua? Xia Qingchen bertanya setelah jeda. Pada saat ini, orang suci teratai putih berjalan mendekat bersama Yue Mingzu dan berkata, itu dia. Xia Qingchen menatap mutiara bulan dan menunjukkan senyum terima kasih. Ini semua berkat kamu. Oh, ekspresi Yue Mingzu acuh tak acuh, dan tidak ada kegembiraan yang terlihat. Sebaliknya, dia memandang orang suci teratai putih itu dengan penuh arti. Kalian semua, ikuti aku, kata Xia Qingchen. Dia memandang Yu Changsu dengan waspada. Pria ini tercela dan jahat. Mereka harus mencari tempat tinggal yang aman. Di bawah pimpinan Xia Qingchen, mereka tiba di aula besar aula penakluk iblis. Di dekat aula utama, ada banyak bawahan binatang iblis yang kuat. Hanya dengan menggunakan token kayu seseorang dapat memasuki aula dan menukarkannya dengan pil penangkal kejahatan. Silakan tunggu beberapa saat. Xia Qingchen berbicara dan memasuki aula besar yang menekan iblis sendirian. Pada saat ini, banyak orang yang memenuhi syarat untuk pergi ke negeri iblis sedang menukar pil penangkal kejahatan. Selain itu, ada juga seorang lelaki tua yang sedang berkemas di aula, bersiap berangkat. Dia sebenarnya mengenal orang ini. Si, Tuan Muda Nia. Pihak lain memperhatikan Xia Qingchen dan berseru kaget, mengubah kata-katanya pada menit terakhir. Dia bukan sembarang orang. Dia adalah dokter keabadian dari Lingnan. Apa yang kamu lakukan di sini? Xia Qingchen bertanya dengan heran. Saya diundang oleh binatang penakluk iblis untuk mengobati kondisi putrinya, kata dokter yang tak pernah mati itu dengan penuh semangat. Xia Qingchen tercengang. Tampaknya sebulan yang lalu, putri monster penakluk iblis itu tidak sadarkan diri. Dia tidak menyangka monster penakluk iblis akan mengundang dokter abadi. Oh, baiklah, kata Xia Qingchen dengan tenang, pergi lakukan pekerjaanmu kalau begitu. Tunggu, dokter abadi itu meraih lengan Xia Qingchen dan berkata dengan gelisah, karena Tuan ada di sini, penyakit putri iblis yang menundukkan putri iblis besar itu dapat disembuhkan. Mengapa? Xia Qingchen balik bertanya, kamu tidak bisa menyembuhkannya. Petik 2. Keterampilan medis dokter yang tidak pernah mati itu luar biasa, dan jarang ada penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Ini aneh, kata dokter abadi itu tanpa daya. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya tidak tahu. Setelah berpikir sejenak, Xia Qingchen berbicara, tidak masalah bagiku untuk bertindak. Namun, binatang penakluk iblis itu mungkin tidak mempercayaiku. Tidak sulit untuk melakukan konsultasi. Selain itu, sangat hemat biaya untuk mendapatkan bantuan dari binatang penakluk iblis. Tuan Muda Xia, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi putri binatang penakluk iblis itu sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Dia berencana mengambil pilihan terakhir. Bahkan kakek Yu dari tanah sucimu telah diundang untuk merawatnya. Yu Changsu, apakah orang ini mahir dalam keterampilan medis? Ah, benarkah? Bagaimana diagnosis dan pengobatannya? Xia Qingchen bertanya. Dokter abadi itu menghela nafas. Saya malu untuk mengatakan ini. Dia telah menemukan gejala yang tepat untuk penyakit yang tidak dapat saya lihat beberapa hari yang lalu dan terus mengobatinya. Tampaknya menjadi lebih baik. Dan aku sudah diusir oleh binatang penakluk iblis itu. Saya telah mengemasi barang-barang saya beberapa hari ini, bersiap untuk pergi. Apakah seperti ini? Xia Qingchen membelai dagunya. Baiklah, bawa aku ke sana. Dokter abadi membawa mereka ke halaman di aula belakang. Dia melihat seekor kuda poni merah muda tergeletak di tanah. Matanya lesu, dan ia menghembuskan udara abu-abu dari lubang hidungnya. Ini sangat tidak biasa. Xia Qingchen bisa mengetahui alasannya hanya dengan sekali pandang. Dia mengerutkan kening dan berkata, racun es yang telah punah selama 1000 tahun. Kuda itu tidak sakit, tapi diracun. Dan itu adalah racun yang sangat ganas. Pada saat ini, seekor unicorn abu-abu dengan ekspresi dingin terbang ke bawah. Itu adalah iblis yang menaklukkan iblis besar. Iblis tak tertandingi yang telah ada di sini sejak 1000 tahun lalu. Dokter abadi. Sikap binatang penakluk iblis terhadap dokter abadi itu sangat dingin. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Diagnosis dan pengobatan jangka panjang dari dokter yang tidak pernah mati itu tidak efektif, menyebabkan binatang penakluk iblis itu kehilangan kesabarannya. Iblis yang menundukkan binatang buas, saya telah mengundang Tuan Muda Xia untuk merawat putri Anda.
kata dokter abadi itu dengan sopan. Namun, binatang penakluk iblis itu tidak menghargainya sama sekali. Ia mendengus, tidak perlu. Keterampilan medis Sekretaris Agung Yu luar biasa. Kondisi putri saya sudah membaik. Kalian semua harus menghindarinya untuk mencegah kondisinya memburuk. Dokter yang tidak pernah mati itu menjelaskan, iblis yang menundukkan binatang buas, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Keterampilan medis Tuan Muda Sia ini luar biasa. Dia jauh di atasku. Selama dia bersedia membantu, tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakannya. Mendengar ini, iblis itu mendengus dingin. Saya juga pernah mendengar orang berkata bahwa tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter yang tidak pernah mati. Tapi hasilnya, orang yang penipu. Sayapnya mengepak dan menimbulkan angin kencang yang menghempaskan dokter yang tak pernah mati itu ke belakang, menyebabkan dia menahan napas. Meninggalkan, Sekretaris Besar Yu hampir menyelesaikan pekerjaannya dan akan segera tiba. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, sambil tersenyum, Sekretaris Besar Yu memasuki aula belakang dan berkata, iblis menundukkan monster. Wajah dingin binatang penakluk iblis itu segera dipenuhi dengan kegembiraan. Ia terbang ke bawah dan berjalan cepat ke arah Sekretaris Besar Yu, berkata dengan sopan, Tuan Yu, Anda akhirnya sampai di sini. Silakan lihat, kondisi putri saya tampaknya menjadi lebih serius. Binatang penakluk iblis itu gugup. Setiap kali setelah perawatan Yu Changsu, putrinya akan pulih dengan cepat. Namun, lama-kelamaan, putrinya kembali mengigau, yang membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Dia lebih bergantung dan percaya pada Yu Changsu. Yu Changsu melirik Xia Qingchen dan yang lainnya, ini, untuk mencegah keterampilan medisku dicuri, aku ingin meminta orang-orang yang tidak relevan untuk meninggalkan tempat kejadian. Binatang penakluk iblis itu menatap ke arah dokter abadi itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu dengar itu. Ekspresi jelek muncul di wajah dokter abadi itu saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xia Qingchen. Tuan Muda Xia, lihat. Xia Qingchen berbalik tanpa berpikir dan berkata dengan tenang, ayo pergi, tidak perlu melihat, tapi, putrinya, dokter yang tak pernah mati itu tidak tega menurunkan pasiennya. Xia Qingchen dengan tenang menjawab, putrinya tidak akan mati. Orang yang akan mati adalah binatang penakluk iblis. Namun, dia sendiri tidak cemas. Mengapa kita harus cemas? Petik 2. Dokter yang tak pernah mati itu tercengang. Bukankah putrinya yang sakit? Bab 394, bermain ke galeri. Mungkinkah dia bahkan tidak dapat menemukan pasien yang tepat setelah setengah hari konsultasi? Untuk sesaat, bahkan dokter yang tidak pernah mati pun terguncang oleh keterampilan medisnya. Mendengar ini, iblis itu menggelengkan kepalanya, ini tindakan yang luar biasa. Bukankah dia sudah jelas apakah dia sakit atau tidak? Untuk menarik perhatiannya, Xia Qingchen mengucapkan kata-kata yang begitu mengejutkan. Ini benar-benar menyebabkan dia meremehkannya. Seorang dokter harus menganggap penyelamatan nyawa sebagai tanggung jawabnya dan tidak menarik perhatian. Kirimkan mereka keluar, perintah binatang penakluk iblis dengan acuh tak acuh. Ia melirik token kayu di tangan Xia Qingchen dari sudut matanya dan berkata, juga, jangan beri dia pil penangkal kejahatan. Ia ingin menggunakan ini sebagai peringatan bagi Xia Qingchen. Bukan saja dia tidak akan mendapatkan dukungannya, tapi dia juga akan dihukum. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Awalnya, kehidupan dan kematian binatang penakluk iblis tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, karena dia begitu bodoh sehingga merugikan kepentingannya, lain ceritanya. Dia memunggungi binatang penakluk iblis itu dan berkata dengan acuh tak acuh, bermain ke galeri. Selama sebulan terakhir, Anda kehilangan 99 bulu setiap hari. Apakah Anda juga mencoba menyenangkan orang banyak? Mata dingin iblis penakluk binatang itu tiba-tiba berkedip. Bulu rontok adalah hal yang wajar. Bulu baru hanya akan tumbuh jika bulu lama rontok. Namun, dalam sebulan terakhir, jumlah bulu yang rontok jelas lebih banyak dari sebelumnya. Kalau 99 atau bukan, sebenarnya tidak diperhatikan. Seseorang, hitunglah bulu-bulu yang kurontokkan akhir-akhir ini. Perintah binatang penakluk iblis. Sebagai iblis yang hebat, materi apapun di tubuhnya sangatlah berharga dan luar biasa. Mereka tidak akan mudah bocor ke dunia luar, dan biasanya disimpan oleh setan kecil khusus. Segera, seekor kuda kecil berlari mendekat dan berkata, totalnya 2970, tepatnya 99 potong sehari. Apa, benar-benar ada 99 buah?
Monster penakluk iblis itu tertegun dan menatap manusia di depannya dengan heran. Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang tak terduga, sehingga dia mampu menentukan jumlah bulu yang jatuh dari langit? Ataukah iblis kecilnya sendiri yang diam-diam berkolusi dengannya untuk bermain trik? Dalam hatinya, ia lebih condong pada kemungkinan kedua. Jika itu yang pertama, itu akan terlalu menakutkan. Ia telah hidup selama 1000 tahun dan belum pernah melihat dokter yang luar biasa ini. Apalagi, ekspresi binatang penakluk iblis itu melembut dan sikap dinginnya menghilang. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, juga, keinginanmu untuk berhubungan telah meningkat pesat. Petik 2. Betapa beraninya, setan-setan kecil di sekitar mereka mencaci maki dengan keras. Bagaimana dia bisa berspekulasi tentang urusan pribadi binatang penakluk iblis? Itu adalah hal yang sangat tabu. Wajah iblis yang menundukkan kuda itu berubah menjadi hijau dan merah, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yu Changsu mengamati ekspresinya dan melangkah maju untuk menangkupkan tinjunya. Dia berkata dengan hati yang sedih, iblis menaklukkan iblis besar, ini salahku karena tidak bersikap tegas terhadap murid-muridku, itu sebabnya aku membesarkan murid yang tercela. Petik 2. Tangani dia seketat mungkin. Saya akan mengutamakan kebenaran di atas keluarga dan tidak akan pernah memohon padanya. Pada saat kritis, Yu Changsu secara alami memukulnya saat dia terjatuh. Binatang penakluk iblis itu membeku di tempat dan berkata dengan acuh tak acuh, Sekretaris Agung Yu, silakan pergi dulu. Kembali lagi nanti. Yu Changsu melirik ke arah Xia Qingchen, lalu ke arah iblis yang menundukkan iblis. Dia sedikit senang. Adalah tabu untuk membicarakan urusan pribadi iblis yang menundukkan monster di depan umum. Mengingat kepribadian dingin dari binatang penakluk iblis, dia pasti tidak akan membiarkan Xia Qingchen dengan mudahnya. Yu Changsu menangkupkan tinjunya dan pergi. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengatakan, Senior, tolong jangan beri aku muka dan biarkan murid jahat seperti itu mendapatkan keuntungan. Setelah dia pergi, binatang penakluk iblis itu maju selangkah. Kelopak mata dokter yang tak pernah mati itu bergerak-gerak. Bagaimanapun, pihak lain adalah binatang iblis, dan sifat kekerasannya dapat melukai orang kapan saja. Namun, iblis itu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Nada suaranya tulus dan meminta maaf, manusia, aku terlalu sewenang-wenang dan merasa benar sendiri. Saya tidak mengenali Gunung Tai dan salah menilai dokter surgawi. Aku sangat menyesal. Itu karena perkataan Xia Qingchen tentang perselingkuhan mereka sangat tepat. Jika bulunya rontok karena pengadu iblis kecil itu, siapa yang bisa mengadu urusan pribadinya yang hanya dia yang tahu. Oleh karena itu, manusia muda di depannya pastilah seorang ahli medis yang sangat hebat. Baru kemudian Xia Qingchen berbalik dan dengan tenang melihat iblis yang menundukkan iblis besar yang telah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Meskipun itu berlebihan, namun, setidaknya tidak terlalu buruk untuk memperbaiki kesalahan seseorang. Saya tidak pantas mendapat gelar dokter dewa, saya hanya tahu sedikit tentang pengobatan. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Binatang penakluk iblis itu semakin menundukkan kepalanya dan berkata, Dokter Surgawi, tolong selamatkan putriku. Xia Qingchen duduk di bangku batu di halaman. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Kondisi putri Anda tidak serius. Orang yang serius adalah kamu. Saya ingin mendengar detailnya. Binatang penakluk iblis itu tergeletak di tanah dan menatap langsung ke mata Xia Qingchen. Xia Qingchen mengeluarkan jarum perak dan meletakkannya 10 kaki dari putrinya. Perhatikan baik-baik. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, binatang penakluk iblis itu terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada bekas es di jarum perak. Racun es. Binatang penakluk iblis itu berdiri kaget dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Sepertinya kamu mengenalinya, kata Xia Qingchen dengan tenang, kalau begitu, aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku. Binatang penakluk iblis itu mundur ketakutan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? 9 keturunan iblis besar dari West Ridge semuanya mati karena racun es. Namun, ada banyak jenis racun es, dan jenis racun es yang berbeda memiliki gejala yang berbeda pula. Seringkali, hal ini dianggap sebagai gejala normal. Oleh karena itu, monster penakluk iblis tidak menyadari bahwa putrinya juga diracuni oleh racun es. Berdasarkan pemahamannya, racun ini memiliki dua aspek yang menakutkan. Pertama, racun juga dapat ditularkan melalui udara, dan mereka yang melakukan kontak dekat dengannya berkali-kali pasti akan tertular. Kedua, semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin cepat racunnya meletus.
Ketika dia memikirkan hal ini, iblis itu berkeringat dingin dan sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Xia Qingchen. Yang akan mati lebih dulu, bukan putrinya. Dokter Surgawi, tolong selamatkan saya. Jika ada yang Anda butuhkan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan Anda, Tuan. Binatang penakluk iblis itu membungkuk dengan tulus. Saya tidak butuh banyak, kata Xia Qingchen dengan tenang. Anda hanya perlu memberi saya 1 atau 2 hak istimewa. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kata binatang penakluk iblis. Dibandingkan dengan kehidupan dirinya dan putrinya, sedikit hak istimewa tidak berarti apa-apa. Mengapa Xia Qingchen tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta lebih banyak hal? Aku menyelamatkanmu terutama karena kamu menjaga pulau penekan iblis dan menekan dewa jahat. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Hanya dia yang mengerti betapa berbahayanya para dewa jahat. Selama ribuan tahun, tanpa perlindungan dari binatang penakluk iblis, ia telah lama dilepaskan oleh orang-orang dengan niat jahat. Itulah tugasku, kata iblis itu dengan malu. Saya menilai orang dari tindakannya, bukan hatinya. Xia Qingchen berdiri, kamu mungkin bangkit. Saya akan membantu Anda menghilangkan racun es terlebih dahulu. Bola api surgawi 3 warna muncul dari telapak tangannya. Mata iblis yang menundukkan binatang itu berubah. Mungkinkah dia harus menggunakan api surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya? Kebakaran ini cukup berbahaya. Begitu masuk ke dalam tubuhnya, dia bisa terbakar menjadi abu dari dalam keluar jika dia tidak hati-hati. Namun, ia sangat terpengaruh oleh racun es. Xia Qingchen benar-benar ingin menyakitinya. Dia hanya bisa diam-diam menunggu sampai dia mati. Dokter Surgawi, mohon lakukan yang terbaik, kata binatang penakluk iblis. Ya, prosesnya akan sedikit menyakitkan. Bersabarlah. Telapak tangan Xia Qingchen mendarat di punggung iblis itu. Api surgawi yang kejam segera memasuki tubuhnya. Di bawah kendalinya yang luar biasa, api surgawi bergerak di sekitar anggota badan dan tulangnya, mengeluarkan racun es sedikit demi sedikit. Binatang penakluk iblis itu mengertakkan giginya, matanya dipenuhi rasa sakit. Namun, ketika ia melihat udara dingin berwarna putih keperakan keluar dari tubuhnya, ia sangat gembira dan mengertakkan gigi. Setelah setengah cangkir waktu minum teh, Xia Qingchen berhenti, dan iblis itu langsung merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah hal itu telah menghilangkan semacam keterikatan. Setelah itu, Xia Qingchen merawat luka putrinya. Dengan erangan yang menyedihkan, racun es di tubuhnya dikeluarkan tanpa bekas. Ayah, ada seseorang di pulau ini yang ingin menangkapku. Ketika dia sadar kembali, putrinya bersembunyi di pelukannya ketakutan dan meratap. Bab 395, Buddha Iblis berusia 1000 tahun. Xia Qingchen merenung, binatang penakluk iblis, sebaiknya kau selidiki masalah ini dengan serius. Bohong kalau orang itu menangkap putrimu. Motif sebenarnya adalah untuk menargetkan Anda. Dia menggunakan racun es untuk secara tidak langsung membunuh iblis yang menundukkan iblis besar dengan budidaya lebih tinggi. Ini adalah niat awal dari orang di balik layar. Tidak banyak kekuatan di punggung Bukit Bulan Surgawi yang memiliki racun es. Binatang penakluk iblis itu mengangguk. 4 sekte kuno, 3 kuil kuno, dan 2 sekte dewa adalah yang paling mencurigakan. Saya akan menyelidikinya dengan serius. Ini semua berkat bantuan dokter surgawi kali ini, kata iblis itu. Ia mengeluarkan beberapa bulu dan sebuah kotak kayu. Itu hanya hadiah kecil. Juga, aku berhutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan bertanya. Xia Qingchen mengambil bulu itu dan membuka kotak kayu itu. Di dalam kotak kayu, ada 10 pil montok berwarna oranye. Itu adalah pil binatang yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih. Xia Qingchen tersenyum dengan tenang, juga, aku perlu mengingatkanmu. Iblis besar itu tidak berani meremehkan kata-kata Xia Qingchen lagi. Tolong bicara. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya, mustahil bagi orang awam untuk meringankan gejala racun es. Sebaiknya Anda menginterogasi kakek Yu ini. Binatang penakluk iblis itu tiba-tiba tercerahkan dan matanya berubah tajam. Aku hampir melupakannya jika kamu tidak menyebutkannya. Hanya ada satu tipe orang yang bisa menghilangkan racun es. Orang itulah yang meracuninya. Hanya peracun yang mengetahui jenis racun es yang diderita putrinya dan dapat meresepkan obat yang tepat untuk meringankan kondisinya. Sekretaris Besar Yu bukanlah seorang dokter, namun ia mampu meringankan gejala putrinya berkali-kali. Siapa yang akan percaya padanya jika dia mengatakan tidak ada masalah? Kirim Yu Changsu. Binatang penakluk iblis itu mendengus dingin.
Di aula utama, Sekretaris Besar Yu memejamkan mata dan beristirahat. Adegan hukuman Xia Qingchen muncul di benaknya. Paling tidak, dia akan terluka parah, bukan? Sekretaris Agung Yu, iblis itu mengundangmu masuk. Setan kecil datang mengundangnya. Sekretaris Besar Yu terkejut. Sangat cepat. Namun, justru karena kecepatannya yang begitu cepat sehingga orang dapat melihat betapa beratnya hukuman Xia Qingchen. Dia mungkin sudah dieksekusi. Namun, Sekretaris Besar Yu kembali ke halaman belakang. Xia Qingchen sedang duduk di bangku batu, mengobrol dan tertawa dengan binatang penakluk iblis. Tawanya dipenuhi dengan rasa hormat. Sekretaris Besar Yu tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengalihkan pandangannya dan tidak berani bertanya lebih banyak. Dia berkata dengan rendah hati, iblis menundukkan iblis besar, saya akan terus mendiagnosis putri Anda. Monster penakluk iblis itu berhenti berbicara dan tertawa dan berbalik untuk melihatnya. Matanya sangat dingin. Diagnosa. Binatang penakluk iblis itu mendengus. Sambaran petir keluar dari tanduk di dahinya, menyambar Grand. Sekretaris Yu. Saat itu juga, itu adalah percikan berlian. Pakaian Sekretaris Agung Yu robek, kulit dan dagingnya terkoyak. Seluruh tubuhnya dipenuhi bau terbakar yang menyengat. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan mulutnya dipenuhi darah. Dia berkata dengan samar, mengapa kamu? Iblis yang menundukkan iblis besar meniup asap hijau yang ditinggalkan oleh petir di depannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tahukah kamu cara mengobati luka yang disebabkan oleh petir? Petir dari binatang penakluk iblis itu menusuk tulang, tetua Yu tergagap, hanya iblis itu sendiri yang bisa menyelamatkannya. Iblis yang menundukkan iblis besar itu memandangnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dengan kata lain, kamu tidak bisa mengobatinya sendiri. Lalu, bagaimana kamu bisa menyembuhkan racun sedingin es itu? Racun es jauh lebih sulit disembuhkan daripada kekuatan petirku. Mata iblis yang menundukkan binatang itu menjadi dingin. Yu Changsu merasa bersalah, namun wajahnya tetap tenang saat berkata, tolong jangan dengarkan kata-kata fitnah orang lain. Itu bukan racun es. Ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir yang lebih kuat keluar dari tanduk binatang iblis itu. Dalam sekejap, lengan kiri Yu Changsu hancur berkeping-keping. Yu Changsu menjerit dan berguling-guling di tanah ketakutan. Sebuah suara yang membuat jiwanya gemetar terdengar di telinganya, kamu punya satu kesempatan terakhir. Katakan padaku yang sebenarnya. Kalau tidak, Tuan Suci Anda bahkan tidak akan berani mengerutkan kening ke arah saya jika saya membunuh seorang tetua paviliun seperti Anda. Bukan saja dia tidak berani mengerutkan kening. Dia bahkan mungkin harus memuji binatang penakluk iblis itu karena telah membunuhnya. Bagaimanapun juga, kekuatan Dewa Suci jauh lebih rendah daripada binatang penakluk iblis. Melihat tanduk binatang penakluk iblis dan kumpulan petir, Yu Changsu dengan cepat berkata, binatang penakluk iblis, adalah seorang biksu yang memberitahu saya metode untuk menghilangkan rasa sakit ketika saya memetik rumput roh laut di luar negeri. Saya hanya menggunakannya untuk mencoba karena saya melihat ada manfaat yang bisa didapat. Racun ini jelas tidak saya berikan. Seorang biksu, mata binatang penakluk iblis itu perlahan menyipit. Seperti apa rupanya? Itu adalah seorang biksu tampan dengan tanda api di antara alisnya. Dia memakai kasaya putih, kata Yu Changsu sambil memberikan nampan. Tanda apinya, kasaya putih, itu dia. Wajah iblis yang menundukkan binatang itu dipenuhi rasa takut. Ada juga sedikit rasa takut. Kekuatan binatang penakluk iblis itu sebanding dengan para leluhur dari 4 keluarga besar kuno, yang merupakan puncak dari alam astral utama. Eksistensi macam apa yang bahkan dia takuti? Iblis menundukkan iblis besar. Siapa itu? Xia Qingchen bertanya. Binatang penakluk iblis itu berkata perlahan, itu adalah iblis Kaisar Buddha. Manusia yang telah hidup selama ribuan tahun. Xia Qingchen sedikit heran. Umur manusia sangat terbatas. Bahkan elit tingkat bulan hanya memiliki umur 300 tahun. Satu-satunya cara untuk hidup selama 1000 tahun adalah dengan menjadi dewa. Hanya ada beberapa pengecualian. Ketika saya pertama kali datang ke Sky Moon Ridge, saya bertempur dengannya. Kata binatang penakluk iblis itu dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya, Xia Qingchen bertanya. Hasilnya, kamu akan tahu ketika kamu melihat tandukku, kata binatang penakluk iblis itu dengan serius. Xia Qingchen memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa sebenarnya ada lapisan retakan tua di sudut tajamnya. Seharusnya dipatahkan pada awalnya dan kemudian tumbuh kembali.
Hasilnya adalah kekalahannya. Itulah mengapa kultivasi saya mengalami stagnasi selama bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya hanya berada di posisi bintang utama? Kata binatang penakluk iblis itu dengan dingin. Namun, dia juga tidak berakhir dengan baik. Saya melukainya dan dia bersembunyi selama 1000 tahun. Saya tidak menyangka dia akan datang untuk membalas dendam 1000 tahun kemudian. Kata binatang penakluk iblis itu dengan ketakutan. Setelah memahami keseluruhan ceritanya, Xia Qingchen mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Tidak pantas ikut campur dalam dendam orang lain. Bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Xia Qingchen menoleh ke arah Yu Changsu. Binatang penakluk iblis itu memandangnya dan berkata, itu hanyalah boneka kaisar Buddha yang iblis. Potong saja salah satu lengannya. Anggap saja itu seperti memberi wajah pada guru suci Anda. Yu Changsu merasa lega. Dia buru-buru bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan hendak pergi. Sosok Xia Qingchen melintas dan menghalangi jalannya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, di mana artefak spasial nirwana? Yu Changsu mengangkat matanya, yang penuh kebencian. Namun, karena monster penakluk iblis itu hadir, dia hanya bisa menelan amarahnya dan mengeluarkan bel dan gelangnya. Xia Qingchen mengambil alih dan berbicara dengan tenang, Penatua Paviliun Yu, jaga dirimu baik-baik. Petik 2. Dendam antara dia dan kakek Yu masih jauh dari selesai. Tanpa berkata apa-apa, Sekretaris Besar Yu mencengkeram lengannya yang patah dan pergi dengan wajah muram. Xia Qingchen setengah bertanggung jawab atas balas dendam atas lengannya yang terputus hari ini. Dia harus membalas dendam untuk ini. Xia Qingchen menangkupkan tangannya ke arah iblis itu. Aku akan pergi juga. Aku akan pergi dan mengambil pil penangkal kejahatan. Binatang penakluk iblis itu tertawa dan mengeluarkan sebuah kotak. Aku tidak perlu merepotkanmu untuk mendapatkannya, ini dia. Saat membukanya, dia melihat sekotak pil penangkal kejahatan berkualitas baik. Terima kasih banyak. Xia Qingchen meninggalkan halaman belakang bersama dokter abadi itu. Dokter abadi itu merasa malu. Saya telah membuat lelucon tentang diri saya sendiri, guru. Sudah hampir setahun, namun keterampilan medis saya masih belum mengalami kemajuan. Saya telah menyia-nyiakan buku pedoman medis guru. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, racun es bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan kekuatan manusia. Anda sudah melakukan yang terbaik. Pertahankan kerja bagus Anda. Bagus, kata dokter yang tak pernah mati itu, memberi semangat, maka aku akan berkeliling. Kuharap aku tidak akan mengecewakanmu saat kita bertemu lagi nanti. Bab 396, Warisan Dewa Jahat. Xia Qingchen sangat memuji. Dia sudah sangat tua dan akan mati, tapi dia masih terobsesi dengan obat-obatan. Ketika mereka bertemu lagi di masa depan, dia mungkin akan mencapai prestasi yang luar biasa. Setelah mengantar dokter abadi itu pergi, Xia Qingchen pergi keluar untuk menemui Yue Mingzu dan yang lainnya. Selamat, Saudara Qingchen. Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi negeri iblis sekarang. Yue Mingzu tersenyum iri. Xia Qingchen tersenyum dan mencabut beberapa bulu. Semua orang bisa masuk. Hak istimewa dari monster penakluk iblis. Kata orang suci teratai putih dengan lembut. Tatapannya saat melihat ke arah Xia Qingchen memiliki sedikit kesan mendalam. Eksistensi macam apa yang iblis menundukkan iblis-iblis besar? Xia Qingchen baru masuk sebentar dan sudah mendapatkan beberapa hak istimewa. Bahkan Yu Qingyang tidak bisa melakukannya, bukan? Setelah itu, Xia Qingchen membagikan satu bulu, satu pil binatang buas, dan satu pil penangkal kejahatan kepada mereka masing-masing. Hari berikutnya, sekelompok orang berkumpul di perbatasan Tanah Iblis, dipimpin oleh dua tetua paviliun dari Tanah Suci. Saat dia melangkah masuk, aura jahat menyerbu, menyebabkan pikiran seseorang menjadi cemas. Semua orang meminum pil penangkal kejahatan dan merasa lebih baik. Penatua Paviliun Tanah Suci Gaoyang berteriak, saat menjelajah, Anda harus mendengarkan perintah dari Penatua Paviliun. Mereka yang meninggalkan tim tanpa izin akan langsung dibunuh. Negeri iblis itu terlalu penting. Tidak ada murid yang diperbolehkan melakukan gerakan berbahaya. Semua orang mengangguk setuju. Kelompok itu memasuki Tanah Iblis yang kabur. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, dan bebatuan aneh ada di mana-mana. Hewan-hewan yang tumbuh di sini telah lama terinfeksi oleh energi jahat dan sangat ganas. Bahkan ulat pun sangat agresif, dan mereka akan mengambil inisiatif untuk bergegas dan menggigit orang ketika mereka melihatnya. Semua orang berjaga-jaga saat mereka mendengarkan perkenalan dari tetua paviliun.
Saya membawa Anda berkeliling negeri iblis sehingga Anda dapat mengingat bahwa misi utama dari 8 negeri suci besar adalah menjaga pulau penekan iblis selamanya. 8 tanah suci mungkin akan berkembang dengan sendirinya. Namun, mereka memiliki kesamaan misi, yaitu menjaga tempat tersebut secara bergiliran. 1000 tahun telah berlalu, dan segala sesuatunya adalah buatan manusia. Para Holy Lord dari 8 tanah suci besar telah berubah entah untuk berapa generasi. Hanya saja aturan ini tidak pernah berubah. Xia Qingchen merenung. Siapa yang memberinya misi? Apakah ini perbuatan dewa yang pernah turun ke Bukit Bulan Surgawi? Lihat, ada bola berwarna merah darah di sana. Tiba-tiba, Zhang Ya berseru kaget dan menunjuk ke tengah tanah iblis. Dia melihat platform batu kuno. Ada bola darah yang lebih dari setengahnya tertanam di batu. Samar-samar dia bisa melihat ada jari di dalamnya. Yang aneh adalah jari itu menggeliat di dalam bola darah. Terlebih lagi, semua kabut hitam mengalir keluar dari bola darah. Itulah yang kami, 8 tanah suci, telah jaga selama beberapa generasi, kata tetua paviliun tanah suci yang gay dengan sungguh-sungguh, itu jari telunjuk dewa jahat. Xia Qingchen tercengang. Dia mengira tempat ini sedang menindas dewa jahat, tapi dia tidak menyangka itu hanya patah jari. Ge Lao, ada apa dengan warisan dewa jahat? Long Yuanting tiba-tiba bertanya. Penatua Paviliun Tanah Suci Gai yang memandang Long Yuanting dan berkata dengan sikap bermartabat, jangan pernah memikirkannya. Jari dewa jahat memiliki spiritualitasnya sendiri. Jika ia menemukan roh jahat, secara alami ia akan memberinya warisan dan menjadikannya hamba dewa. Tapi jangan pernah memikirkannya. 1000 tahun telah berlalu, dan dewa jahat belum memberimu warisan apapun. Bagaimana Anda bisa seberuntung itu? Petik 1. Saat dia selesai berbicara, bola darah itu tiba-tiba bersinar terang. Jari patah di dalamnya menunjuk lurus ke arah mereka. Adegan ini mengejutkan tetua paviliun tanah suci Gai Yang. Dia belum pernah melihat jari yang patah bereaksi seperti ini. Bagaimana situasinya? Mengapa jari patah itu menunjuk ke arah kita? Dia terkejut. Butir darah hitam tiba-tiba keluar dari jari yang patah. Tetesan darah melayang di udara dan perlahan mengembun menjadi baju besi hitam. Pemimpin paviliun tanah suci Gai yang terkejut, mungkinkah ini warisan dewa jahat? Dalam catatan 8 negeri suci, hanya ada beberapa deskripsi tentang dewa jahat. Dewa jahat akan menganugerahkan hamba dewanya, baju besi dewa jahat. Warisan dewa jahat telah muncul. Untuk siapa ini? Apakah itu untukku? Seharusnya itu untukku. Warisan dewa, peluang macam apa ini? Begitu dia mendapatkannya, dia bisa mencapai surga dalam 1 langkah. Siapa yang tidak tergoda? Bahkan tetua paviliun tanah suci yang Gai merasakan jantungnya berdetak kencang dan mulutnya kering. Diamlah, warisan dewa jahat harus diserahkan ke 8 tanah suci untuk bertanggung jawab. Penatua paviliun tanah suci yang Gai menekan keserakahannya. Tidak ada yang boleh mendekat, teriaknya tegas. Saya akan mengirim pesan kepada pemimpin suci sekarang dan memberitahu mereka untuk datang. Xia Qingchen melihat ini dan mengangguk dalam diam. Orang ini telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Warisan dewa jahat bukanlah sesuatu yang baik. Akan menjadi bencana jika jatuh ke tangan orang yang mempunyai niat buruk. Menyerahkannya ke 8 tanah suci untuk ditangani bersama adalah pilihan terbaik. Namun, Yu Changsu menghentikan tetua paviliun mengirimkan pesan dan berkata dengan sikap bermartabat, Penatua Wu, kamu salah. Warisan itu untuk salah satu dari kita. Jika kita mengundang pemimpin suci dan yang lainnya, warisannya akan hilang. Sekretaris Besar Wu merenung dan berkata dengan keras kepala, tidak. Bagaimana jika warisan dewa jahat itu berbahaya dan mempengaruhi keamanan segelnya? Yu Changsu tidak terlalu memikirkannya, bahaya apa yang mungkin terjadi. Segelnya tidak dapat ditembus dan tidak pernah dibuka selama 1000 tahun. Anda terlalu berhati-hati, Sekretaris Besar Wu. Tapi, Sekretaris Besar Wu ingin berdebat. Yu Changsu sudah menjentikkan lengan bajunya dan mendengus, jika kamu takut mati, pergilah. Murid Sekte Nebula tidak akan melewatkan warisan dewa jahat. Setelah mendengar ini, mata Ouyang Ruo, Long Yunting, Zhang Ya, dan yang lainnya memanas. Bagaimana Sekretaris Besar Wu bersedia membiarkan hanya murid Sekte Nebula yang mencobanya? Lupakan saja, katanya sambil mengertakkan gigi, para murid Tanah Suci Gai yang dapat pergi dan mencoba. Xia Qingchen dengan dingin menatap Yu Changsu. Apakah benda lama ini mendapat manfaat dari tubuh roh jahat tertentu dan memberinya kesempatan untuk mendapatkan warisan? Saya menyarankan Anda untuk menjauhi warisan.
Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula dan tidak punya niat untuk maju mencoba. Bobot kata-kata Xia Qingchen sekarang tidaklah ringan. Orang-orang dari kedua belah pihak berhenti. Jika terjadi kecelakaan, saya yang bertanggung jawab sendiri. Yu Changsu mengangkat alisnya dan berteriak. Dia menatap tajam ke arah Xia Qingchen. Saat ini, dia masih merusak segalanya. Mendengar ini, semua orang bergerak maju lagi dan akhirnya sampai ke armor. Aku akan mencobanya dulu. Fan Tianchang memimpin dan mencoba menyentuh baju besi dewa jahat. Namun, itu segera ditolak oleh kabut hitam di armornya. Penerimaan warisan gagal. Dia bukanlah orang yang ditunjuk oleh dewa jahat. Lalu, giliran Ouyang Ruo. Dia juga gagal. Aku akan melakukannya. Long Yuanting berjalan ke depan dengan ekspresi tenang. Tatapan Xia Qingchen berubah tajam. Setelah lama Yuanting memegang baju besi itu, bukan saja dia tidak menolaknya, tetapi baju besi itu juga secara otomatis dipasang di tubuhnya. Ia mengenali tuannya. Long Yuanting adalah tubuh roh jahat, pewaris yang ditunjuk oleh dewa jahat. Ki jahat yang kental mengalir dari baju besi itu. Yu Changsu tidak bisa menahan tawa. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Selamat, murid lama, karena keinginanmu telah terkabul." "Terima kasih, Sekretaris Besar Yu, selama bertahun-tahun," kata Long Yunting sambil tersenyum. Yu Changsu tersenyum dan merendahkan suaranya, "Selama kamu menepati janjimu." Ternyata, selama bertahun-tahun, Yu Changsu telah berencana untuk membiarkan Istana Naga mendapatkan warisan Dewa Jahat. Sebagai hadiahnya, kekuatan di balik Istana Naga akan memberi Yu Changsu keuntungan yang tak terbayangkan. Sekarang, setelah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, dia akhirnya berhasil. Senyuman Long Yuanting menjadi lebih dalam, "Tentu, selama kamu punya nyawa untuk menerimanya." Begitu dia selesai berbicara, wajah tenang Long Yuanting tiba-tiba berubah menjadi ganas. Sosoknya tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju bola darah. Dia mengambil bola darah itu dan merobeknya. Cila, ada bekas yang dalam di bola darah itu. Penatua Paviliun Wu tersentak dan berteriak, "Cepat hentikan dia. Dia di sini untuk melepaskan jari dewa jahat yang patah dari segelnya." Bab 397, Iblis menghancurkan dunia fana. Para leluhur dari 8 tanah suci memiliki pepatah ketika segelnya dibuka, iblis akan binasa. Jari dewa yang sesat itu tidak bisa dilepaskan. Dia menggeram dan bergegas mendekat, sambil meraung, "Nak, berhenti." Dia, yang berada di level awal bintang menengah, memblokir Yunting panjang dengan sikap tegas. Bibirnya membentuk senyuman sinis, "Tanah suci yang bodoh. Kamu hanya tahu cara menyegel, tapi kamu tidak tahu cara menggunakan kekuatan anggota tubuh dewa jahat. Anda telah bertahan selama 1000 tahun. Memang benar bahwa 8 tanah suci menjadi semakin buruk setiap generasinya. Dibandingkan dengan 4 klan kuno, 3 kuil besar, dan 2 gerbang besar dewa. 8 tanah suci besar telah menurun setiap generasi sejak generasi nenek moyang mereka. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai hal sebaik itu. Mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada keluarga Shuroku?" Identitas asli Long Yuanting terungkap. Salah satu dari 4 klan besar kuno, anggota klan Shuro. Sejak masa mudanya, dia telah menyelinap ke tanah suci Sekte Nebula dan mendapatkan kepercayaan dari tanah suci tersebut. Kemudian, dia menyuap Yu Changsu dan mendapatkan bantuannya. Sekarang, dengan bantuannya, dia akhirnya mendapatkan keinginannya dan memperoleh warisan dewa jahat. Dia bahkan merobek segelnya. Tanah suci meremehkan jalur iblis. Sekretaris Besar Wu berkata dengan benar. "Mundur." Lengannya seperti kait besi, tanpa ampun meraih bahu Long Yuanting. Dia menariknya dengan kuat, tapi pelataran naga tidak bergerak sama sekali. Jejak penghinaan menyebar dari sudut mulut Long Yuanting. "Apakah menurutmu warisan dewa jahat hanya untuk pertunjukan?" Suara itu jatuh. Dia mengguncang bahunya dan awan kabut hitam keluar dari armor hitamnya. Penatua Paviliun Wu tertangkap basah dan langsung diselimuti oleh kabut hitam. Erangan yang menyedihkan. Penatua Paviliun Wu segera menutupi wajahnya dengan kesakitan. Bagian tubuhnya yang tersentuh kabut hitam semuanya membusuk dan berubah menjadi berlumuran darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Yunting berbalik dan mencakar udara. Dia hendak menembus dada Sekretaris Besar Wu. Namun, embusan angin menyapu dia di saat-saat terakhir. Genggaman Long Yuanting meleset. Dia mengangkat matanya dan melihat orang-orang yang mencoba menyelamatkannya tidak jauh dari sana. Alisnya menunjukkan ekspresi tegas, "Xia Qingchen, kamu benar-benar orang yang sibuk."
Di pertemuan penindasan iblis, dia tidak diberi hak untuk memasuki tanah iblis. Itu hampir membuat kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Untungnya, Yu Changsu telah mendapatkan bulu, yang menyelamatkan nyawanya. Kini, alih-alih bersembunyi jauh, dia justru berani mendekat. Xia Qingchen memukul punggung tetua pavilion, mengusir ki jahat di tubuhnya dan meringankan luka-lukanya. Namun, dia buta dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung untuk sementara. Hanya sekelompok murid dan Yu Changsu yang tersisa untuk bertarung. Xia Qingchen berbicara dengan suara serius, jika jari dewa jahat yang terpotong dilepaskan, apalagi orang-orang di Pulau Penekan Iblis, tak seorang pun di seluruh punggung tengah akan bisa melarikan diri. Kata-katanya ingin didengar semua orang. Hal ini untuk mencegah siapapun memiliki mentalitas beruntung dan mundur tanpa berperang. Anda, mata Fan Tianchang hampir keluar dari rongganya, orang-orang dari Tanah Suci Gaiyang, balas dendam Wu yang lebih tua. Bagaimana mereka bisa mundur ketika musuh berada tepat di depan mereka? Ouyang Ruo tidak menyerah dan berteriak, mereka yang termasuk dalam jurang Tanah Suci Sekte Nebula, bersihkan sekte tersebut. Akhirnya, giliran Xia Qingchen. Tatapannya dingin. Di mana menara pendengaran salju? Orang suci teratai putih, Yue Mingzu, pemarah, dan Zhang Lianxing semuanya bergegas mendekat. Semua orang tidak ragu untuk melawan. Hanya Yu Changsu yang gemetar dan mundur. Dia dalam masalah. Itu masih merupakan bencana besar. Setelah kejadian ini, tempat suci Sekte Nebula tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, mengapa dia tinggal di sini dan menunggu kematiannya? Suara mendesing. Dia, yang terkuat, memilih melarikan diri. Xia Qingchen melirik orang ini, tidak mengandalkannya sama sekali. Pergi. Dia berteriak. Rumah Tingsui, Senja, dan Yuan maju menyerang. Ham 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 ham, ham 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 ham, Long Yuanting menghadap mereka dan mencibir tanpa henti. Aku khawatir kamu salah paham tentang baju besi dewa jahat. Dia mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menjentikkannya dengan lembut. Gelombang kekuatan di puncak tingkat bintang menengah memicu kekuatan Qi yang hebat dan langsung menyapu mereka. Seorang murid Tanah Suci Gaoyang terbelah dua oleh kekuatan tersebut, dan darah mengalir keluar. Sisanya terpesona. Alur sedalam 3 kaki tertinggal di tanah. Dengan baju besi dewa jahat di tubuhnya, kekuatan Long Yuanting sebagai pelayan dewa sudah tak terukur. Sekelompok semut. Lupakan saja, aku akan membunuh kalian dulu, lalu buka segelnya perlahan. Jawab Long Yuanting acuh tak acuh. Tetapi, saat ini, mata Long Yuanting tiba-tiba kabur. Itu adalah Xia Qingchen. Dia memanfaatkan kesempatan saat asap dan debu mengepul tadi untuk menggunakan teknik gerakannya untuk bergerak ke samping. Pada saat ini, dia tiba-tiba melancarkan serangan. Kamu sedang mencari kematian. Tubuh Long Yuanting bergetar, dan ki jahat di baju besinya bergemuruh. Dia mencoba melukai penyerangnya dengan parah seperti yang dia lakukan pada sekretaris besar Wu. Namun, Xia Qingchen menjepitnya dengan 2 jari. Segel penakluk jahat muncul di antara jari-jarinya. Segel sebenarnya yang menyegel kejahatan menembus kabut hitam dan menempel di wajah Long Yuanting. Segel ini pernah menekan mayat wanita di posisi bintang kecil, dan efeknya sangat bagus. Pada saat ini, itu menempel di wajah Long Yuanting, yang penuh dengan ki jahat, menyebabkan ki jahat di wajahnya menguap dan mengeluarkan suara mendesis. Ah! Long Yuanting tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Dia merobek segel sebenarnya yang menyegel kejahatan dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke tanah. Wajahnya terbakar parah oleh segel jahat yang menyegel, dan penglihatannya terhalang. Dia meraung dengan keras, Xia Qing. Untuk apa kamu berteriak? Begitu dia selesai berbicara, suara Xia Qingchen terdengar di telinganya. Setelah itu, baju besi di kepalanya terlempar karena tendangan dari Xia Qingchen. Armorku. Long Yuanting meraung dan menyerang Xia Qingchen. Saat ini, orang suci teratai putih bekerja sama dengan baik. Dia menghunus pedangnya, dan cahaya pedang dingin menyala, memotong bahunya. Ujung pedangnya terbelah dan pelindung bahunya dilepas. Hampir di saat yang sama, Yue Mingzu tersenyum dan memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat teliti. Dia mengeluarkan jarum beracun dan menusuk pergelangan tangannya. Dalam sekejap, pergelangan tangannya mulai membusuk. Penjaga siku kirinya jatuh ke tanah. Armor dewa jahatku. Long Yuanting sepertinya menjadi gila saat dia menerkam. Graji, yang bersembunyi di kejauhan, mengeluarkan labu hitam sambil tersenyum. Mengumpulkan. Petik 2.
3 potong baju besi yang jatuh ke tanah segera dikumpulkan, menyebabkan dia tidak menerkam apapun. Ah, aku akan menghancurkan kalian semua. Wajah Long Yuanting berubah saat dia menyerang Xia Qingchen dan 2 orang lainnya dengan liar. Setelah kehilangan 3 bagian, kekuatan yang bisa dia tampilkan berkurang secara signifikan. Namun, ia masih berada pada tahap tengah dari level bintang menengah. Mereka jauh dari tandingan mereka bertiga. Mundur, Xia Qingchen menghela nafas. Jika Sekretaris Besar Wu tidak terluka parah dan Yu Changsu tidak melarikan diri, mereka masih memiliki secercah harapan. Hanya dengan beberapa murid, mereka tidak bisa melawan para hamba dewa-dewa yang jahat. Long Yuanting memelototi Xia Qingchen dan berbicara dengan suara tegas, "Kamu yang paling penuh kebencian." Suara mendesing. Teknik gerakannya langsung meledak, mencapai 500 kaki dengan satu langkah saat dia mengejar Xia Qingchen. Namun, pada saat ini, sosok berjubah abu-abu berjalan dari kabut hitam di kejauhan. Langkahnya tampak lambat, namun kenyataannya, setiap langkah berjarak beberapa ratus kaki. Dia dengan santai melambaikan telapak tangannya ke arah Long Yuanting. Long Yuanting segera mundur, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Wakil. Wakil kepala suku. Itu adalah Master Wakil Jurang. Ada 2 orang di belakangnya. Salah satunya adalah tetua paviliun luar negeri, dan yang lainnya adalah Yu Changsu, yang kepalanya menunduk. Bab 398, Kekuatan Tempat Tinggal Spiritual. Wakil Master Jurang menatap ke arah Yunting panjang, lalu ke baju besi di tubuhnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Dewa Suci telah menerima kabar bahwa ada roh jahat dari keluarga Sura yang bersembunyi di Tanah Suci Sekte Nebula. Itu sebabnya dia memerintahkan kami untuk memancing ular itu keluar dari lubangnya. Saya tidak menyangka bahwa roh jahat ini akan menjadi wakil penguasa jurang yang selama ini kami optimistis. Benar-benar kejutan. Ternyata semuanya berada di bawah kendali Sekte Nebula. Wakil ketua jurang dan tetua paviliun luar negeri telah lama tiba di Pulau Penekan Iblis, tetapi mereka bersembunyi. Dia hanya menunggu lama Yuanting muncul. Penampilan anak ini biasanya berperilaku sangat baik, bahkan membuat orang merasa jujur dan pantang menyerah. Jika tidak terungkap hari ini, siapa yang akan percaya bahwa dia berasal dari Ramui Wonose nanas kuno yang gelap adalah Stamea Wit Diooci kurang dari. Wajah Long Yuanting dipenuhi ketakutan saat dia terus mundur. Pada saat yang sama, dia berdalih, saya dipaksa, Sekretaris Besar Yu memaksa saya melakukan ini. Sekretaris Besar Yu segera mengangkat matanya. Mata lamanya membelalak dan dia berkata dengan marah, kamu memfitnah saya. Saya hanya menerima beberapa keuntungan dari Anda dan berjanji akan membantu Anda mendapatkan warisan dewa jahat. Bagaimana saya bisa tahu bahwa tujuan Anda sebenarnya adalah membuka segelnya? Diam, Wakil Master Jurang meliriknya dengan dingin. Aku akan menghukummu saat kita kembali ke Tanah Suci. Yu Changsu yang menyedihkan baru saja melarikan diri dari Tanah Iblis dan dibawa kembali oleh Wakil Dewa Suci yang bersembunyi di kegelapan. Wakil Ketua Jurang berjalan perlahan menuju pelataran naga dan berkata, tempelkan segel pada bagian segel yang rusak. Tetua paviliun luar negeri segera mengeluarkan 10 segel sejati penyegel kejahatan dan berjalan menuju bola darah. Xia Qingchen melihat ini dan tidak bisa tidak menyadari. Ternyata Sekte Nebula telah mempersiapkan hari ini ketika mereka mendapatkan cermin dan menyegelnya. Rencana ini sangat berjangka panjang. Untungnya, situasi keseluruhan telah ditetapkan. Kaca. Namun, pada saat ini, terdengar suara retakan kecil. Semua orang menoleh dan pupil mereka menyusut. Dia melihat ada retakan pada bola darah tempat bekas cakar itu berada. Ki jahat sehitam tinta menyembur keluar darinya. Jari yang patah juga mulai menyerang dengan ganas, menyebabkan retakannya meluas. Tidak bagus, cepat tempel. Ekspresi Wakil Dewa Suci berubah. Penatua paviliun dari paviliun luar negeri segera bergegas mendekat. Long Yuanting mengertakkan gigi dan mencoba memblokirnya. Kamu mendekati kematian. Wakil Saint Lord mengungkapkan niat membunuhnya. Bayangannya seperti pelangi saat dia memblokir Yunting panjang dan mengarahkan jarinya ke dadanya. Seorang ahli tingkat bintang menengah biasa pasti akan mati setelah menerima pukulan dari Wakil Master Jurang Maut. Namun, Long Yuanting memiliki baju besi jahat yang melindungi tubuhnya, jadi dia hanya mundur sedikit. Tetua paviliun luar negeri berhasil mencapai bola darah dan segera menempelkan segel penyegel jahat pada celahnya. Segera, retakan berhenti menyebar. Semua orang menghela nafas lega. Untungnya,
Tanah Suci memiliki pandangan ke depan untuk menyempurnakan segel penyegel kejahatan yang sangat baik, jika tidak kaca. Namun, hati mereka yang baru saja ditenangkan, kembali tegang saat suara retakan terdengar lagi. Segel sejati penyegel kejahatan yang menempel pada bola darah sama sekali tidak mampu menghentikan ki jahat yang bocor. Dalam sekejap, segel asli penyegel kejahatan itu terkorosi oleh ki jahat menjadi selembar kertas bekas berwarna abu-abu. Ekspresi tetua paviliun urusan luar berubah drastis, dan dia segera menempelkan semua segel yang tersisa di tangannya ke sana. Namun tidak ada pengecualian. Mereka semua dihancurkan oleh energi jahat yang sangat besar. Jari dewa jahat yang patah itu memiliki lubang sebesar lubang jarum dan hampir lepas dari segelnya. Wakil dewa surgawi panik dan mencoba yang terbaik untuk mendorong istana naga menjauh, mencoba menggunakan kekuatan bintangnya sendiri untuk menutup celah tersebut. Itu adalah momen yang paling kritis. Long Yunting menahan wakil Sein dan tertawa, jangan pernah berpikir untuk menghentikan kami. Petik 2. Enyah. Wakil Dewa Suci sangat marah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Saat ini, Yu Changsu menggeram dan menerkam, berteriak, Long Yuanting, bocah nakal, kamu terlalu sering menindasku, orang tua ini tidak bisa membiarkanmu hidup. Pada saat kritis, dia tahu cara untuk kembali. Cukup, Wakil Saint Lord sangat gembira. Sekretaris Besar Yu, buat dia sibuk saja. Anda bisa menebus kejahatan Anda setelah kami kembali. Yu Changsu dengan cepat bergegas mendekat dengan belati di tangannya dan dengan kejam menusukkannya ke leher Long Yuanting. Bagus. Jangan khawatir, Wakil Tuan Suci, aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, begitu suara Yu Changsu turun, belati yang seharusnya ditusukkan ke dada Long Yuanting tiba-tiba dibelokkan. Rasa sakit yang dingin menyebabkan kekuatan bintang Wakil Dewa Suci menjadi kacau. Long Yunting mengambil kesempatan untuk mengirim Wakil Dewa Surgawi terbang dengan serangan telapak tangan. Wakil Saint Lord terjatuh ke tanah dan memegangi dadanya yang berdarah. Yu, perubahan, buku. Pada saat yang paling kritis, dia telah mengkhianati mereka. Yu Changsu berjalan keluar dari belakang Long Yuanting dan dengan acuh tak acuh berkata, jangan salahkan aku, siapa yang memintamu melupakan persahabatan lama kita dan kembali ke Tanah Suci untuk menghukumku? Kaulah yang memintanya. Daripada ditangkap oleh wakil guru suci dan dihukum di Tanah Suci, lebih baik dia ditahan di sini selamanya. Kamu pengkhianat yang tidak tahu malu. Kamu mendekati kematian. Wakil Dewa Suci meraung, tapi dia tidak menyangka lukanya akan terpengaruh dan mengeluarkan seteguk darah. Yu Changsu terkekeh, kamu bisa memarahiku semau kamu. Lagi pula aku akan mati. Aku akan mengakhiri orang tua ini. Mati di tangan seorang hamba dewa sudah layak menyandang statusnya sebagai wakil Tuan Suci, kata Long Yunting sambil tersenyum. Bayangannya melintas saat dia melompat ke udara di atas wakil Dewa Suci. Dengan senyum sinis di wajahnya, dia mundur. Namun, saat ini, sebuah petir muncul tanpa peringatan apapun dan menghantam tubuh Long Yuanting. Bang! Dengan suara teredam, Long Yuanting bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia terlempar ke dalam kabut darah di tempat. Hanya armornya yang jatuh ke tanah dengan suara metalik. Adegan ini datang dengan sangat tiba-tiba. Seseorang sekuat hamba dewa dihancurkan dalam sekejap. Wajah tua Yu Changsu yang tersenyum tiba-tiba menegang, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kepalanya bergerak menuju sumber petir dengan susah payah. Seekor kuda abu-abu yang tinggi dan agung menginjak kabut jahat dan berjalan perlahan. Kamu memperlakukanku seolah aku tidak ada. Tentu saja itu adalah binatang penakluk iblis. Sejumlah besar energi jahat muncul dari segel, membuatnya khawatir, siapakah The Guardian? Ia melirik Yu Changsu dengan acuh tak acuh dan terlalu malas untuk memperhatikan ikan sekecil itu. Itu langsung menuju ke bola darah. Menatap jari yang hendak lepas dari segelnya, sambaran petir keluar dari tanduk di dahinya. Thunderbolt memiliki efek menahan ki jahat, dan menyebarkan semua ki jahat yang keluar dengan satu serangan. Namun, jari dewa jahat yang patah itu benar-benar tidak takut dan terus menusuk celahnya. Huala, sebagian kecil dari jari yang terputus telah berhasil tumbuh kembali. Energi jahat dari seluruh negeri iblis menjadi ganas. Pulau penekan iblis bergetar. Lautan di segala penjuru bergelombang dengan ombak dan pasang surut yang keruh. Binatang iblis di laut merasakan bahaya dan segera menjauh. Pilar cahaya hitam muncul dari tengah medan penekan iblis. Hari di mana segelnya dibuka, hari di mana dunia fana dihancurkan. Jari patah dewa jahat akhirnya akan lahir.
Wajah iblis yang menundukkan binatang itu sangat serius. Dia perlahan mundur dan berkata, "Mundur, semuanya mundur. Itu tidak bisa disegel lagi." Apa? Para murid Tanah Suci Gai Yang dan Sekte Nebula semuanya ketakutan. Kaca. Tiba-tiba, jari itu meronta keras dan melompat keluar sebagian besar. Gumpalan kabut hitam pekat menyembur keluar dan melesat ke arah binatang penakluk iblis itu. Puff! Perut binatang penakluk iblis itu segera tertusuk oleh ki jahat, dan darah menyembur keluar seperti pegas. Matanya dipenuhi ketakutan saat ia meraung, "Mundur. Cepat lari." Kulit kepala semua orang mati rasa melihat pemandangan ini. Eksistensi di tingkat penaklukan iblis terluka parah oleh jejak kabut hitam. Bab 399, Kematian karena 1000 luka. Jika jari itu benar-benar muncul, siapa yang bisa lolos? Sebentar, serangkaian jeritan terdengar, dan semua orang melarikan diri untuk hidup mereka. Tetua Kabinet Luar Negeri mendukung Wakil Suci, dan Fan Tianchang menggendong Sekretaris Besar Wu di punggungnya. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Bahkan iblis yang menundukkan iblis-iblis besar pun melarikan diri dengan cepat, wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Tiba-tiba, binatang penakluk iblis itu menemukan ada sesosok tubuh yang berdiri di tempat yang sama. Dia mulai berjalan. Namun, dia tidak lari. Sebaliknya, dia berjalan menuju jari patah dewa jahat yang akan segera lahir. "Xia Qingchen, apa yang kamu lakukan? Cepat lari!" Binatang penakluk iblis itu berteriak. Xia Qingchen menutup telinga dan berjalan ke bola darah tanpa ekspresi. Pada saat ini, jari dewa sesat yang patah akhirnya keluar, dan hanya bagian terakhir yang masih ada di dalam. Ia menggeliat sekuat tenaga dan hendak melarikan diri. Dia akan segera kembali ke bumi. Iblis menghancurkan dunia manusia. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia mengeluarkan setengah jimat tingkat dewa dan dengan santai menempelkannya di jarinya yang patah. Ci. Jari terputus yang akan segera lahir segera bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan energi jahat yang mengejutkan. Saat hendak melepaskan diri, ia mundur kembali ke dalam bola darah karena ketakutan. Xia Qingchen tanpa ekspresi saat dia meletakkan separuh jimat tingkat dewa lainnya di celah tersebut. Sisanya sudah melarikan diri. Hanya binatang penakluk iblis yang menyaksikan pemandangan ini. Ia sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Itu ditekan lagi. Jimat tingkat apa itu? Itu benar-benar bisa menyegel jari dewa jahat. Kita harus tahu bahwa jimat yang dibawa oleh Wakil Saint Lord bahkan tidak bisa menyegel ki jahat. Xia, Tuan Muda Xia. Binatang penakluk iblis itu berjalan mendekat dan menatap Xia Qingchen, yang memiliki ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang remaja. Sebaliknya, itu adalah dewa yang nyata. Xia Qingchen melihatnya. Dia berbicara dengan tenang, "Jika orang lain bertanya, katakan saja bahwa kamulah yang melakukannya. Apakah kamu mengerti?" Petik 1. Saya tahu, saya mengerti. Binatang penakluk iblis itu berkata dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia adalah bawahannya. Sangat cepat, gempa bumi, tsunami, dan pilar cahaya hitam semuanya lenyap. Orang-orang yang terpisah dalam kepanikan berkumpul di depan aula penakluk iblis lagi. Iblis menundukkan iblis besar, itu semua berkatmu kali ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Terima kasih. Wakil Dewa Suci berterima kasih padanya meskipun dia terluka. Setelah mengetahui bahwa itu ditekan pada saat terakhir oleh binatang penakluk iblis, dia sangat berterima kasih. Binatang penakluk iblis itu terbatuk ringan, uhuk-uhuk. "Ya, itu tugasku." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Qingchen. Itu akan menjadi pahlawan sejati. Sayangnya, dia enggan membeberkannya. "Baiklah, aku ingin istirahat. Kalian urus sisanya." Wakil Dewa Suci dengan hormat mengirim iblis itu ke istana. Dia kemudian berbalik, mata lamanya dipenuhi rasa dingin. "Teman-teman, ayo. Bawa pengkhianat itu ke sini." Penatua paviliun dari paviliun urusan luar membawa kembali Yu Changsu yang panik. Dia berlutut di tanah dan memohon dengan menyedihkan, "Wakil Saint Lord, saya dibutakan oleh keserakahan. Bisakah Anda mengampuni saya karena kerja keras saya selama bertahun-tahun? Menyelamatkanmu. Aku memang berencana untuk mengampuni nyawamu," kata Wakil Saint Lord dengan tatapan dingin. Sebelum Yu Changsu terkejut, Wakil Saint Lord berkata, "Tapi itu sebelum kamu mengkhianatiku. Jika binatang penakluk iblis itu tidak melakukan gerakan terakhirnya,
Jari patah dewa sesat itu benar-benar akan berhasil lolos karena pengkhianatan pria hina ini. Selain itu, karena hal lama inilah Long Yunting bisa menjadi hamba dewa. Bagaimana dia bisa mengampuni orang seperti itu? Penatua, kata Wakil Saint Lord dengan dingin, menurut aturan tanah suci kita, bagaimana kita harus menghadapi seseorang yang telah merusak segelnya? Petik 2. Tetua Paviliun Luar Negeri mengangkat alisnya dan berkata, kematian karena 1000 luka. Lalu tunggu apa lagi? Wakil Dewa Suci berkata dengan dingin. Penatua Paviliun dari Paviliun Luar Negeri menghela nafas dan melambaikan tangannya. Beberapa murid Tanah Suci menyeret Yu Changsu, yang telah dinonaktifkan karena bintang musim semi, keluar. Wakil Saint Lord, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan melengking yang tak ada habisnya. Wakil Saint Lord menutup matanya dan baru membukanya setelah jeritan berhenti. Kita harus menganggap ini sebagai peringatan bagi Sekte Tanah Suci Nebula. Semua orang menundukkan kepala. Kali ini, lanjut Wakil Saint Lord, menara pendengaran salju bekerja dengan sangat baik. Setiap anggota akan diberi hadiah pil body. Apa? Semua orang di Tanah Suci Sekte Nebula merasa iri. Pil body merupakan obat rahasia yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya bela diri. Itu diturunkan oleh Grandmaster Tanah Suci. Hanya bagi mereka yang mempunyai jasa besar. Namun, rakyat Yuan tidak keberatan. Kali ini, kerja sama 3 orang dari menara pendengar salju telah sangat melemahkan kekuatan Long Yuanting, yang memang merupakan kontribusi yang besar. Yue Mingzu dan 2 lainnya maju untuk menerima hadiah mereka. Ketika tiba giliran Xia Qingchen, senyum Wakil Dewa Suci semakin lebar. Murid Xia, saya punya tugas yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tolong bicara. Senyuman Wakil Saint Lord menghilang, dan dia berkata dengan cemas, ini adalah masa yang sulit, jadi kita membutuhkan guru suci untuk kembali dan mengambil alih. Saya harap Anda dapat mengirim pesan kepada guru suci dan memintanya untuk kembali secepat mungkin untuk mengendalikan situasi. Di mana guru suci? Xia Qingchen bertanya. Dia tidak menolak, karena dia sudah berencana meninggalkan Pulau Penekan Iblis dan pergi ke tempat lain. Jika lokasi guru suci sedang dalam perjalanan, dia sangat setuju. Para bangsawan Nangong, itu bukan masalah. Xia Qingchen mengangguk. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 4 keluarga besar kuno, dan letaknya tidak jauh dari tujuannya. Ini suratnya, simpanlah dengan baik. Wakil Dewa Suci mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepadanya. Setelah mengetahui bahwa Xia Qingchen akan keluar, semua orang di Tanah Suci Sekte Nebula merasa prihatin. Yue Mingzu adalah yang paling enggan, dan dia berkata dengan menyedihkan, Kakak Qingchen, kapan kamu kembali? Petik 2. Mari kita bertemu lagi di reruntuhan dewa. Xia Qingchen berbicara. Dia pasti akan pergi ke sana. Orang suci teratai putih melirik Xia Qingchen dalam-dalam dan berkata, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Begitu dia selesai berbicara, Yue Mingzu tersenyum tipis. Kakak perempuan Suexin, apakah kamu terlalu mengkhawatirkan kakakku Qingchen? Petik 2. Orang suci teratai putih tidak berekspresi, ini adalah persahabatan antara kedua sekte. Petik 2. Ah, benarkah? Lalu kenapa kamu selalu sendirian dan tidak pernah bepergian dengan saudara dan saudari bela diri lainnya? Senyuman Yue Mingzu sangat dalam. Orang suci teratai putih tetap diam dan tidak menanggapi. Xia Qingchen tersenyum. Saya menghargai niat baik kakak perempuan senior. Tapi itu hanya tur, saya sudah cukup. Hati-hati, kata orang suci teratai putih. Selamat tinggal. Xia Qingchen segera pergi. Dia melompat ke atas binatang terbang berukuran kecil dan terbang ke langit, hanya membawa dendam dan Lian Xing bersamanya. Sekelompok orang di Pulau Penekan Setan. Setelah badai, dia kembali berkultivasi dengan damai. Sedikit yang dia tahu. Tanah Setan. Tempat di mana Long Yuanting meninggal. Armor yang jatuh ke tanah meleleh menjadi setetes darah hitam. Benda itu melayang di udara dan dengan cepat melesat ke arah yang ditinggalkan Xia Qingchen. Tetesan darah mengandung aura yang sangat berbahaya. Itu adalah balas dendam dewa yang jahat. Namun, saat dia terbang keluar dari Pulau Penekan Iblis, telapak tangan yang hangat dan cerah menangkapnya di udara. Itu adalah seorang biksu tampan dengan kasaya putih. Ada bekas api di antara alisnya. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Xia Qingchen dan berkata dengan tenang, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh seseorang dengan aura dewa. Jika kamu harus membunuh seseorang, itu harusnya aku.
Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman iblis. Xia Qingchen, yang sama sekali tidak menyadari hal ini, tiba setengah bulan kemudian. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota. Tempat ini adalah tempat klan kuno Gongliang berada, Wen Qiu. Babak 400, buang-buang uang. Kota bukit yang ingin tahu sangat besar, sebanding dengan kadipaten. Kota ini sangat makmur. Xia Qingchen telah lama tinggal di Tanah Suci dan Pulau Penekan Iblis. Tiba-tiba datang ke kota ini, dia langsung merasa tidak nyaman. Saat dia hendak bertanya di mana rumah keluarga Gu di Gongliang berada, dia tiba-tiba melihat sekilas sebuah aula besar yang menjulang dari tanah. Kata-kata, Sky Moon Hall, ditulis di papan horizontal. Sky Moon Hall adalah aula pengujian yang didirikan oleh God King Palace Frost di Sky Moon Ridge. Seseorang dapat menguji kekuatan mereka dan memberi peringkat pada mereka jika mereka masuk. Xia Qingchen menghentikan langkahnya. Perjanjian hidup dan mati antara dia dan Yu Qing yang tinggal kurang dari setengah tahun. Sudah waktunya untuk menguji kekuatannya. Dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan di antara mereka. Kebetulan Xia Qingchen berhasil menembus tingkat kelima dari tingkat astral minor dengan bantuan pil segudang binatang. Dia juga telah berhasil membudidayakan naga biru Ki Bumi tingkat kedua, Acalanata. Ini adalah saat yang tepat untuk menguji seberapa kuat dia. Dia melangkah ke aula langit bulan. Di pintu masuk, ada seorang pria berusia 80 tahun. Saya ingin menguji kekuatan saya. Xia Qingchen berjalan melewatinya dan berbicara tanpa ekspresi. Orang tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya, daftar Sky Moon tidak dibuka untuk tamu hari ini. Akan ada tamu penting yang datang nanti. Anda bisa melakukannya di lain hari. Tidak menerima tamu. Xia Qingchen melihat sekilas penjelasan di dinding. Ada dua jenis peringkat yang harus dia tantang. Salah satunya adalah daftar langit bulan, yang lainnya adalah daftar berbintang. Tidak ada bangsawan di Dewan Universal, kan? Xia Qingchen bertanya. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu akhirnya mengangkat matanya yang sudah tua dan menilai Xia Qingchen. Tahukah kamu apa itu papan universal? Xia Qingchen tahu tentang peringkat bulan surgawi. Itu adalah daftar yang memberi peringkat pada talenta-talenta di Sky Moon Ridge. Namun, dia tidak mengetahui tentang papan universal. Orang tua itu sabar dan tidak mengejeknya. Ada 108 wilayah dalam wilayah perdamaian, dan punggung bukit surgawi adalah salah satunya, ujarnya dengan sabar. Papan universal adalah daftar semua favorit surga di 108 wilayah. Namun, hanya 2.000 orang teratas yang berhak masuk dewan. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen tercerahkan. Karena kamu mengerti, ayo pergi. Jangan buang-buang uang. Orang tua itu menundukkan kepalanya lagi dan melanjutkan urusannya sendiri. Xia Qingchen menjawab, tidak bisakah aku menantangnya? Berapa banyak uang yang akan kita buang? Orang tua itu tertawa kaget dan menilai kembali Xia Qingchen. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di Sky Moon Hall? Jangan mengatakan hal seperti itu di masa depan, atau kamu akan ditertawakan. Dia mengangkat jari telunjuknya dan berkata, biaya untuk menantang Dewan Universal adalah 100 juta. 100 juta dolar Sky Moon, apakah Anda masih berani mengatakan berapa banyak uang yang dapat Anda buang? Xia Qingchen tersenyum, tidak apa-apa. Tidak banyak. Tidak banyak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, merasa sedikit bosan. Dia sebenarnya sedang berdebat dengan seorang remaja yang suka bertengkar. Masih ada yang harus kulakukan. Bukankah begitu? Kartu kristal tidak berwarna diletakkan di atas meja. Saya ingin menantang Dewan Universal. Orang tua itu tercengang. Kartu kristal 5 warna berarti ada 500 juta yuan di dalamnya. Dia memandang Xia Qingchen sebentar. Saya tidak berharap Anda benar-benar punya uang. Dia berkata, kamu benar-benar punya uang. Baiklah, jika kamu ingin menyia-nyiakan 100 juta, mengapa aku harus menghentikanmu? Katanya dengan sedikit kesal. Lanjutkan. Dia mengeluarkan 100 juta dari kartunya dan mengoper bola bundar ke Xia Qingchen. Masuk dan pilih ruang ujian mana saja. Saya sudah melihat terlalu banyak remaja yang tidak mau mendengarkan seperti Anda. Dia mendengus dengan wajah cemberut. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia kemudian memasuki istana. Kebetulan sekali, sekelompok orang mengerumuni. Pemimpinnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Penampilan pria itu biasa saja. Kulitnya kasar dan berwarna merah tua. Sekali dilihat, orang akan tahu bahwa dia adalah orang yang sering berurusan dengan api.
Wanita lainnya cantik dan memancarkan aroma samar. Mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak angkuh. Dia adalah tetua ke-9 dari keluarga Gongliang yang telah memimpin Gongliang Yun dan junior lainnya ke Tanah Suci Sekte Nebula untuk berlatih nirwana. Dao, orang tua di konter segera keluar sambil tersenyum. Elder Gongliang akhirnya tiba di sini, selamat datang, kata orang tua itu. Tetua ke-9 tertawa, Hall Master King, kamu tidak ingin menjadi Master Hall yang baik. Sebaliknya, Anda lari ke konter untuk melakukan pekerjaan sebagai pelayan. Apa yang Anda pikirkan? Petik 2. Xia Qingchen tercengang. Orang tua ini sebenarnya adalah Master Balai Langit Bulan. Hall Master King tersenyum pahit dan menghela nafas, sudah terlalu lama balai cabang kami tidak mencapai hasil yang mengesankan. Para petinggi menyalahkan saya karena tidak melakukan upaya yang cukup. Saya meminta keluarga Gongliang Anda untuk membantu saya menghapus daftar tersebut sehingga saya dapat melaporkan misi saya. Ada cabang Balai Langit Bulan di berbagai daerah. Berdasarkan jumlah orang berbakat di sub-istana, mereka akan diberikan hadiah berbeda. Sudah lama sejak sub-istana Wen Qiu memiliki murid di Dewan. Oleh karena itu, dia secara khusus meminta bantuan keluarga Gongliang. Tetua ke-9 tersenyum dengan rendah hati. Aku telah membawa keadilan dan kebenaran. Biasanya, saya tidak pandai dalam hal apapun. Saya khawatir saya harus mengecewakan Hall Master King. Mata Hall Master King berbinar saat dia mengamati pria kasar yang tampak biasa-biasa saja itu dengan terkejut. Mungkinkah ini Gongliang Ni yang pergi ke istana Feng Wang untuk melanjutkan studinya? Hehe, benar juga. Mendengar ini, Hall Master King menangkupkan tinjunya lagi dan mengucapkan terima kasih secara emosional. Tetua ke-9, aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku. Gongliang Ni secara terbuka diakui sebagai salah satu dari 5 talenta bela diri Dao terbaik di keluarga Gongliang. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua dikirim ke Istana Feng yang jauh oleh klan kuno Gongliang. Dia akan melanjutkan studinya di Tanah Suci Seni Bela Diri yang sebenarnya. Sekarang setelah dia kembali setelah beberapa tahun, kekuatannya melampaui imajinasi. Jika dia bersaing untuk mendapatkan peringkat, peringkatnya pasti akan mengejutkan. Tetua ke-9 terkekeh. Tuan Balai King, jangan terlalu senang. Mari kita lihat siapa ini. Dia menunjuk wanita muda yang murni di samping Gongliang Ni. Hall Master King mengukurnya dan tiba-tiba menemukan patung es berupa bunga diikatkan di pinggangnya. Dalam cuaca panas seperti itu, es bunga sepertinya tidak mencair sama sekali. Apakah kamu dari keluarga 100 bunga? Dia bertanya dengan heran. Saya Peri Li Hua, dan saya di sini untuk menemani Tuan Muda Gongliang menguji kultivasinya, jawab wanita muda itu sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Hall Master King bersinar dan dia berkata dengan penuh semangat, salah satu dari 10 dewa dari keluarga 100 bunga, Peri Li Hua. Klan kuno Gongliang berspesialisasi dalam senjata nirwana, tetapi seni bela diri mereka tidak terlalu bagus. Namun, keluarga 100 bunga berbeda. Itu adalah keluarga bangsawan seni bela diri murni, dan orang-orang di keluarga bangsawan seringkali memiliki basis budidaya seni bela diri yang sangat tinggi. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah 10 dewa. Masing-masing dari mereka memiliki bakat luar biasa. Peri Li Hua adalah salah satunya, jika dia mau menguji, peringkatnya pasti tidak akan kalah dengan Gongliang Ni yang telah melanjutkan studinya. Selamat datang, selamat datang. Wajah Hall Master King dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bahkan tidak memungut biaya apapun dan langsung membawa mereka ke aula. Xia Qingchen berdiri di pintu masuk, tapi dia masih terjepit oleh kerumunan yang berkerumun. Setelah sekian lama, mereka akhirnya keluar dari kerumunan. Melihat pakaiannya yang berantakan, dia tidak bisa menahan tawa. Orang-orang dari keluarga Gongliang Gu dan keluarga 100 bunga terlalu populer. Apakah kalian berdua di sini untuk memeriksa daftar langit bulan atau daftar universal? Tuan Balai King bertanya. Peri Li Hua memandang Gongliang Ni sambil tersenyum. 1:11 Dengarkan Tuan Muda Gongliang. Petik 2. Gongliang Ni tertawa getir, Tuan Balai King, kamu pasti bercanda. Bisakah kita menantang Dewan Universal? Jika saya benar-benar memilih papan universal, saya khawatir saya akan dibawa keluar oleh kalian nanti.